selamat datang di Sofes Channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sofia's Channel. Aku mau ngasih tahu ke teman-teman, Sofia's Channel itu sebenarnya bukan channel aku sendiri, tapi channel aku sama dua adik aku. Dan Sofia's Channel sendiri berasal dari nama adik aku yang paling kecil tuh, yang suka ngisi mukbang sama make up kalau di video-video dia. Nah, dia namanya Sofia. Kenapa kita namain Sofia's Channel? Karena aku sama adikku yang pertama itu sayang banget sama adik kita yang paling kecil itu. Jadi kita namain channel ini Sofia's Channel. Oh ya, aku lupa nih, semua video aku belum memperkenalkan diri aku. Hai, nama aku Hasana. Biasanya kalau video-video yang aku isi itu berisi tentang informasi dan juga modus-modus penipuan yang aku alamin sama orang-orang terdekat aku alamin dan aku ceritain supaya bisa jadi pelajaran buat kalian dan berguna untuk kalian, supaya kejadian ini tuh tidak terulang ke kalian atau teman-teman kalian. Jadi kita semuanya bisa lebih waspada dengan kejadian yang udah menimpa orang-orang sebelumnya. Nah, meskipun video aku itu berisi tentang penipuan, tapi ingat, channel ini bukan tipu-tipu. Hari ini aku mau curhat sih sebenarnya. Kalian tahu kan, kayak ojek online itu punya fasilitas yang namanya, contoh kalau Gojek tuh GoFood, Grab tuh GrabFood, ya kan? Teman-teman juga pasti pernah order makanan di situ, ya gak? Dan di fasilitas GoFood atau GrabFood tersebut, teman-teman bisa mesen makanan. Misalkan aku yang mesen, tapi di makanan itu ditujukan untuk ke alamat teman aku, dan bisa aku yang bayar dari tempat itu. Bisa juga pakai aplikasi pembayaran apa gitu yang disediakan oleh si penyelenggara ojek online itu, atau juga bapak drivernya itu bisa datang ke orang yang kita tuju, dan orang tersebut yang akan membayarkan tagihannya ke driver tersebut. Jadi posisinya tanggal 5 Agustus 2020 kemarin tuh, kira-kira pagi menjelang siang, aku lupa soalnya jam berapa, pokoknya pagi menjelang siang lah. Aku berada di suatu tempat yang nama tempatnya itu serta nama alamatnya itu benar-benar jelas tertera dan sama persis itu ada di daftar alamat Gojek ataupun GrabFood ya. Kalau kita cari di Maps juga itu alamat sama tempatnya udah pasti sama, pokoknya sesuai dengan pas saat itu aku berada di situ gitu. Nah, aku lagi di situ, terus ada bapak driver nyamperin aku, "Permisi Kak, saya mau nanya nih, ada yang namanya Anita gak di sini?" "Oh, mohon maaf Pak, di sini tidak ada yang namanya Anita." Terus bapak drivernya nelfon tuh orang tuh, ngejauhin dari tempat aku kan, nelfon tuh orang. Balik lagi nemuin aku, "Kak, bener nih di sini gak ada yang namanya Nita, soalnya nama tempatnya sama, terus posisi titik bahkan alamatnya tuh sama di sini gitu. Maaf Pak, tapi di sini memang tidak ada yang namanya Nita." Lalu bapak itu keluar, ya kan. Terus aku masuk ke tempat saat waktu itu aku berada. Nah, bapak itu ternyata di depan bertanya sama warga setempat. Terus nanya lagi tuh pertanyaan yang sama, "Pak, emang di sekitar sini nggak ada ya yang namanya Anita?" Terus warga setempat situ bilang, "Coba deh Pak, masuk aja ke dalam, coba tanya sama sana, soalnya dia orang lama di situ, jadi mungkin tahu," gitu. Bapaknya balik lagi ke aku, "Kak, tapi ini bener-bener di sini tuh tepat di sini, dan masa sih nggak ada yang namanya Anita?" Terus bapak itu bilang, "Tunggu, ini ada chat lagi." Orang tersebut yang mesen makanan itu bilang, jadi isi chat antara bapak driver dan Anita itu
nama pulsanya kan tadi Anita tuh. P, saya sudah sampai Bu. P. Terus bapaknya kan tadi bilang, sebentar Kak, ini tadi Ibu Anitanya balas atas nama Hasanah ya Pak, thanks. Habis itu bapaknya P-in lagi, ngeping lagi, berapa kali checklist 2 berarti sudah dibaca kan sama atas nama Ibu Anita itu, tapi nggak dibalas. Terus bapaknya bilang, Kak, di sini Ibu Anitanya bilang atas nama Hasanah. Tunggu Pak, Hasanah yang mana ya? Soalnya di tempat ini dan warga-warga sekitar sini juga aku sering bersosialisasi itu gak ada yang namanya Hasanah, kata dia. Iya, tapi ibunya cuma bilang atas nama Hasanah ya Pak, dan posisinya tuh persis di sini Kak. Lah, nama aku Hasanah, dan yang benar-benar ada di titik dan nama tempat yang dituju itu ya di tempat aku berada memang. Tapi aku nggak merasa aku mesen apa-apa Pak, dan aku juga temen aku nggak ada yang mau kirim apa-apa ke aku. Terus kata bapaknya, iya ini Bu Anitanya mesen makanan pokoknya ditujunya ke kakak, jadi aku minta biaya tagihannya ke kakak. Lalu bapaknya minta biaya tagihan ke aku sebesar di situ tertera Rp79.500. Ya maaf Pak sebelumnya, tapi kan aku nggak mesen dan aku juga nggak kenal sama yang namanya Bu Anita. Terus kata dia, iya Bu, tapi iya Kak, 79.500 itu ada makanan yang nggak ada. Makanan yang nggak ada itu yang dia pesan ikan mas arsik siantar itu nggak ada, jadi ya perlu kakak bayar ke 79.500, tapi 50.000 rupiah aja. Tunggu Pak, apa tadi namanya? Ikan mas arsik siantar. Maaf teman-teman, di sini tuh dari namanya aja aku udah ngerasa kayak nama-nama suatu daerah di Sumatera gitu. Terus aku bilang, Pak, aku mulai curiga gitu dari nama makanannya gitu, kayak makan Hasanah. Pak, maaf itu emang isi makanannya apa? Tahu nggak teman-teman? Sumpah itu yang ditunjukin apa? Jadi makanan itu dari di sini namanya dari BPK Lapos Simatupang. Ya Allah, mohon maaf sekali teman-teman, dan itu bukan makanan yang halal untuk umat muslim gitu kan. Terus aku bilang, Pak, ini sumpah deh, sumpah ini yang mesen gimana sih, maksudnya yang mesen yang atas nama Ibu Anita itu mesen makanan yang tidak halal untuk umat muslim. Dan juga di situ walaupun misalkan Hasanah yang dimaksud itu dia salah tujuan gitu, bukan Hasanah aku, tapi logika aja ya teman-teman, itu makanan tidak halal untuk umat muslim dan ditujukan untuk yang atas nama Hasanah. Hasanah udah jelas-jelas di situ pemilik nama itu pasti orang muslim ya kan, dan juga nggak mungkin makan makanan seperti itu. Dan belum lagi si Ibu Anita itu belum bayar, jadi tagihannya dilimpahkan sama orang yang atas namanya Hasanah, dan aku yakin persis atas sana yang dimaksud itu aku, karena di situ di tempat itu cuma aku doang, dan nama tempatnya benar persis sesuai dengan aku berada saat itu. Aku bilang, ya ampun Pak, ini orang bercanda apa gimana? Kata dia, iya sih aku juga kayaknya nggak mungkin ke kakak kan udah jelas-jelas pakai kerudung, aku muslim, diantar makanan seperti ini, dan juga kakak yang dilimpahkan tagihannya. Di situ akhirnya teman-teman aku mulai ngegerubung mulai mengerumuni aku. Terus karena aku nggak tahu sih, aku bingung banget. Coba deh pendapat kalian, menurut teman-teman nih gimana kalau misalkan aku nggak mau
membayar tagihan itu, bapak itu kan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 tadi untuk membeli makanan tersebut. Berarti kalau aku nggak ketemu nih si orang yang ditujuin ini, berarti bapak itu sudah rugi Rp50.000. Aku emang sedikit tahu kalau makanan yang seperti itu tuh yang tidak yang pemesannya itu fake, itu bisa diklaim oleh bapak drivernya ke kantor dari ojek online tersebut. Cuma aku nggak tahu gimana prosesnya, lama atau enggak. Intinya aku sama rekan-rekan aku itu jadi kasihan. Ini nggak tahu ini pemesan ini yang namanya atas nama Ibu Anita itu ngerjain aku atau mau intinya bapaknya kasihan. Dari sisi bapak drivernya tuh kasihan karena dia udah ngeluarin duit dan nggak ada yang mau bayar kan. Terus dari sisi akunya, coba deh kalian, coba gimana perasaan kalian. Hasanah itu nama umat muslim dan itu aku juga pakai kerudung, dipesen makanan seperti itu dan ditagih senilai seperti itu. Dan itu juga makanannya bukan ikan mas aja ya, di situ nanti aku kasih unjuk screenshotannya, dimana di makanan tersebut di pesanan itu ada yang pertama namanya BPK, babi panggang karo crispy padang bulan. Di situ ada mohon maaf, ada babinya. Terus ikan mas arsik siantar dan kuitiau goreng kak titik jahe spesial plus panggang B2, mungkin panggang babi maksudnya. Aku nggak ngerti, aku sih merasa tersinggung, sumpah tersinggung banget. Kalau emang yang namanya Ibu Anita itu si pemesan yang aku nggak tahu itu siapa benar-benar ditujuin sama aku, ini aku minta tolong banget, sumpah. Semua orang yang ada di posisi aku dan seperti aku ini pasti akan tersinggung kalau dikasih seperti itu, apalagi itu belum bayar. Kalau mungkin makanannya itu halal untuk aku bayar pun 50.000, andai kata aku ada duit ya, aku bayar pun itu masih bisa bermanfaat untuk aku, atau aku bagi ke rekan-rekan aku dan orang sekitar situ yang mayoritas orang sekitar situ tuh muslim semua. Apalagi rekan-rekan aku tuh mereka tuh muslim semua, jadi untuk siapa gitu andaikan aku bayar. Cuma aku sama rekan-rekan aku iba gitu dengan bapak drivernya. Aduh, kasihan 50.000 nanti yang ada di pikiran kita saat itu, karena kita nggak ngerti ya, pokoknya yang ada di pikiran kita kalau bapak itu ngeklaim pasti keluarnya uang tersebut lama. Jadi karena kita kasihan, aku sama rekan aku tuh akhirnya patungan untuk membayar tagihan yang atas nama Ibu Anita tersebut yang ditujukan untuk Hasanah. Dan aku sama rekan aku, salah satu rekan aku itu patungan ke bapak itu. Dan untuk makanan tersebut akhirnya kita terima, dan aku gak tahu sama temen aku akhirnya dibuang atau dikasih ke yang halal untuk memakan makanan itu, aku gak tahu. Intinya aku sama rekan aku patungan untuk bapak driver itu. Dan aku akhirnya menge-save nomor si bapak driver ini. Maksud aku kalau emang nanti ternyata Bu Anitanya ngechat kalau dia tuh salah tujuan, bapak itu bisa komunikasi ke aku gitu. Dan di situ aku juga agak sedikit bingung teman-teman, aku nggak ngerti karena si bapak drivernya itu kan bilang kalau yang atas nama Ibu Anita ini saat diklik tombol teleponnya di aplikasi chat driver GoFood-nya, itu yang muncul adalah nomor telepon rumah atau nomor telepon kantor, dan itu bukan nomor handphone gitu. Aku di sini agak sedikit bingung ya, aku nggak ngerti soalnya emang bisa ya nomor telepon kantor atau rumah didaftarkan untuk Gojek gitu atau Grab gitu, gimana chatannya gitu. Dan juga pas dihubungin kan pasti akan sulit karena itu nomor telepon kantor atau rumah, apalagi kok kantor harus ada extension atau apanya, aku ya kan, coba gimana gitu cara ngubunginnya.
semoga lewat video ini bisa ketemu gitu ya ibu wanita itu siapa. Aku mau ngasih tahu itu kayaknya pesanannya salah sasaran, atau kalau menurut teman-teman yang atas nama Bu Anita itu akun fake, jahil gitu, itu maksudnya ke bapak drivernya gimana dan maksudnya apa gitu untuk merugikan akunya ya. Mohon komentarnya. Baik teman-teman, aku mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah menyaksikan curhatan aku. Kan aku bilang tadi aku save nomor bapak drivernya, jadi kalau ada kabar berikutnya, misalkan ibu wanitanya menghubungi bapak itu atau ada informasi apa, aku akan informasikan ke kalian lewat video aku berikutnya. Oke deh, selamat beraktivitas teman-teman. Jangan lupa untuk komentar seperti yang aku bilang, like video ini dan subscribe channel Sophia's Channel dan nyalakan tombol notifikasi belnya. Jadi kalau ada informasi selanjutnya kalian bisa langsung tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih telah menonton Sophia's Channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini.